Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi adik-adik semuanya. Apa kabar? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat. Kali ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Kita sudah sampai pada GLB yang di tutorial sebelumnya, maka kali ini kita lanjutkan untuk GLBB. Nah, sebelum lebih lanjut kita bahas tentang GLBB, kita perlu tahu sebenarnya apa sih itu GLBB gitu. Berangkat dari pengertian sebelumnya yaitu gerak lurus beraturan, maka ini sekarang kita tambahi ya, gerak lurus berubah beraturan. Nah, ada berubahnya sekarang. Makanya kita sekarang ada istilah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah, kalau pada pembahasan sebelumnya, kecepatan benda itu tetap yang menjadi ciri khas dari GLB, maka untuk GLBB ini kecepatan benda adalah berubah. Nah, ini. Jadi, V-nya berubah, maka A-nya muncul, yaitu percepatannya muncul. Inilah yang dinamakan dengan gerak lurus berubah beraturan. Oke, jadi seperti ini. Kalau saya punya ini ilustrasi sebuah mobil kecil ini ya, kita coba jalankan. Nah, ini mula pelan, kemudian nah seperti itu. Jadi mula-mula pelan, terus kemudian dipercepat, lalu dipercepat lagi. Nah, inilah sekilas tentang contoh bagaimana mekanisme terjadinya gerak lurus berubah beraturan, ya, atau benda yang mempunyai percepatan. Ya, artinya juga dia mengalami kecepatan yang berubah. Nah, seperti itu. Berarti kita bisa simpulkan bahwa besarnya percepatan yang dialami oleh sebuah benda itu sama dengan perubahan kecepatan dibagi dengan perubahan waktu. Nah, berarti ada perubahan kecepatan. Dengan demikian bisa dirumuskan bahwa A yang ini adalah percepatan itu sama dengan VT, yaitu kecepatan setelah detik tertentu dikurangi dengan kecepatan awal dibagi dengan waktu totalnya, begitu. Nah, kalau dinyatakan dengan grafik, hubungan antara kecepatan terhadap waktu seperti ini. Kecepatan terhadap waktu. Nah, karena ini V0-nya apa? Dia di detik ke-0 itu sudah punya kecepatan tertentu. Ya. Pada detik ke-0 itu sudah punya kecepatan tertentu. Tidak harus begini sebenarnya. Boleh V0-nya sama dengan 0, tidak ada masalah. Ya, V0-nya, kecepatan awalnya itu sama dengan 0, itu juga tidak ada masalah. Ya. Terus kemudian kita lihat aja di grafik ini dulu. Kita lihat bahwa dari waktu ke waktu, kecepatannya berubah. Ya, dari waktu ke waktu ada perubahan kecepatan. Nah, berarti kalau grafik seperti ini, kita bisa katakan dia mengalami gerak lurus berubah beraturan. Nah, berarti artinya dia punya percepatan. Nah, kayak gitu. Nah, kalau grafiknya dinyatakan hubungan antara percepatan terhadap waktu, maka kita perlu seperti ini. Ya, ini artinya bahwa gerak benda itu mempunyai percepatan konstan. Percepatan, ya, bedakan dengan kecepatan. Ini punya percepatan konstan. Nah, kalau dinyatakan hubungan antara jarak terhadap waktu akan seperti ini. Nah, coba kita lihat grafik yang terakhir ini ya. Pada detik ke-0, pada detik ke-0 dia sudah punya jarak tertentu yang dia tempuh. Kenapa? Karena dia mengacu pada ini tadi. Mengacu pada kecepatan awalnya dia tidak 0 gitu. Maka di sini dia punya jarak tertentu yang sudah ditempuh. Nah, berikutnya dia dipercepat pada detik T1 ini, pada T1 dia tidak lurus grafiknya. Dia tidak lurus tapi bengkok. Ini menandakan bahwa kalau di matematika ini adalah fungsi kuadrat ya. Ini adalah fungsi kuadrat gitu. Nah, jadi ini dipercepat. Dan semakin dipercepat, ya, pada detik kedua ini melengkung seperti ini.
Nah, gitu. Nah, ini adalah gambaran singkat tentang bagaimana grafik yang ada di gerak lurus berubah beraturan. Nah, nanti di tutorial berikutnya kita akan lihat secara detail gimana analisis grafiknya untuk GLBB. Nah, coba untuk sementara dipahami dulu ya, silahkan diulang-ulang, kemudian dipelajari secara detail grafik demi grafik ini. Baik, demikian untuk tutorial kali ini. Kita ketemu lagi pada tutorial berikutnya, yaitu membahas tentang bagaimana analisis grafik di GLBB. Tetap semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.